Pak, ke Tanjung Perak, tepi laut. Shalalalala. Siapa suka boleh ikut. Bawa gitar, keroncong, piul, jangan lupa bawa Apa? Hehehe ho P3K. Podcast penempatan pertama kemana? Kemana ya? Kemana? Hayo. Frans, ayo kita ke pantai beneran, tapi yang beneran loh, jangan yang bohongan. Ayo gas. Kemana kita? Kemana ayo? Ya, jadi kita hari ini bakal menjelajah daerah timur, yaitu ke Biak dan Jayapura. bersama Arya Suhendar. Halo Arya. Halo Arya. Halo Arya Suendar. Halo Arya. Hai. Hai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lo apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Arya, boleh kenalin dong siapa nama lengkap lo, terus dari mana asal, dan sekarang penempatan pertama mungkin ya, di Penempatan mana pertama dan di sekarang di mana? mana nih? Halo teman-teman semua yang ada di seluruh Nusantara, teman-teman gue yang ada di pelosok negeri dan di ibu kota. Perkenalkan, nama gue Muhammad Arya Suhendar, bisa dipanggil Arya. Gue asal dari Jakarta. Penempatan gue di Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya di kantor wilayah DJP Papua dan Maluku. Stay-nya di Jayapura. Jadi gue sekarang di Jayapura, cuma penempatan pertamanya itu gue dapat OJT-nya di Palopo, Sulawesi Selatan. Terus habis itu Maret gue pindah ke Biak, dari Biak baru ke Jayapura. Dan itu ceritanya panjang banget. Nah, gimana tuh Luar ceritanya? biasa. Jadi ceritanya gini. Berarti lo OJT di Palopo berapa setahun ya? Enggak, gue OJT di Palopo tuh 3 bulan doang. Jadi kayak 3 bulan di Palopo, 3 bulan di Biak, terus baru gue ke Jayapura sampai sekarang. Nah, jadi pertama ceritanya gini. Gimana tuh, teman-teman gimana tuh? semua yang ada di seluruh Indonesia. Jadi dulu tuh gue kan di kampus tuh sibuk banget kan, sibuk organisasi. Gue tuh nggak pernah yang namanya, aduh, males banget nggak sih belajar. Terus habis itu sempat mau drop out di semester 2 waktu itu. Terus habis itu cita-cita gue ya udahlah, yang penting IPK gue 3. Terus habis itu gue bisa masuk DJP. Pas pengumuman penempatan pertama, penempatan OJT ya, penempatan OJT. Itu tuh gue udah kayak menyiapkan mental gue, ya udahlah ya, paling gue di pelosok-pelosok negeri gitu kan. Terus? Udah optimis ya? Ya gue udah optimis. Nah, pas di jurusan akuntansi itu kebetulan pada saat tahun gua itu tuh yang keterima bukan cuman Kementerian Keuangan doang, tapi yang kayak ada di kementerian lain gitu. Waktu itu tuh pas ada pengumuman itu gue sempet deg-degan tuh, aduh, dengan IPK gue yang segini, kira-kira gue bisa nggak sih masuk DJP gitu, kayak nama gue Muhammad Arya Suhendar, terus habis itu instansinya Direktorat Jenderal Pajak, lo tau nggak sih kayak gue tuh seneng banget Like, dunia wow. akhirat. Padahal belum masuk akhirat, tapi gue tuh kayak udah seneng gitu. Amazing. Terus? Gue milih tuh penempatan OJT, ya lu tau kan, Mana aja disuruh tuh? milih 5 gitu kan, disuruh milih 5 penempatan. Ya yang jelas kan penempatan gue pengennya Jakarta, ya gitulah, fake Jakarta, Bandung, Jogja, Bali, yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kan. Realistis aja ya kan? Nah, gue pikir pertamanya penempatan OJT itu di Jakarta, karena tahun-tahun atas gue yang senior itu tuh penempatan OJT-nya semuanya di Jakarta. Lo bayangin nggak sih OJT gajinya berapa sih? Cuma 800.000. 800.000 Terus masa doang. jauh banget kan? Gue kan nggak sampai gak kepikiran, ya udahlah paling cuma di Jakarta gitu kan. Pas banget waktu itu malam-malam gue lagi makan bakso bujangan itu, terus iya itu tuh pedes banget. Gue lagi ngomongin juga tentang penempatan gue di mana ya, OJT gini-gini, ya udahlah santai, paling di Jakarta. Nah, keluar lah tuh penempatan OJT, terus gue kayak teriak-teriak gitu di apa namanya, di situ, dan orang-orang tuh ngeliatin, apaan sih lo, lebay Itu lo makan banget. sama teman-teman apa sama keluarga? Sama temen gue berdua, Oke, fix malu itu temennya. Mungkin kalau sekarang nonton temennya masih malu kayaknya. iya ya, wah apaan, terus orang-orang pada apaan sih, lo ngapain sih? Gue nggak berani buka tuh, terus gue bilang bukain dong. Dibukain sama temen gue, gue dapet di mana? Masih deket kok. Di mana? Di Palopo. Palopo di mana? Di mana? Lu tau gak sih kayak Palopo di mana? Terus habis itu masih deket, di mana? Di Sulawesi Selatan. Gue kaget banget, gak di Jakarta, ternyata di Sulawesi Selatan. Lu tau gak sih, gue gak tahu Palopo tuh di mana. Gua berangkat tuh tanggal 25 Desember 2018, waktu itu penempatan pertama gua ke Palopo. Gua udah siap, minta izin orang tua dan lain segala macamnya.
Tapi berarti ini first time lo ini kan ya keluar Jawa berarti kan lo Iya, nggak lu pernah tahu merantau gak kan sih, sebelumnya? itu pertama kali gua keluar Jawa, pertama kali gua ngerantau pergi dari Jakarta, dari Pulau Jawa lah gitu kayak. Pas gua sampai di Makassar, kan Bandara Sultan Hasanuddin masih bagus kan. Terus gua pertama kali juga dari Makassar naik Wings ke Palopo. Pas gua naik pesawat Wings yang kecil itu sekitar 1,5 jam, sampailah gua di bandara yang namanya Bandara Lagalego. Lu tau gak sih ekspektasi gua bandara itu kayak mana? Lu tau gak sih ekspektasi bandara itu kayak mana? Yang gua ekspektasi tuh anak Jakarta tuh cuma Soekarno-Hatta, terus kayak Sultan Hasanuddin yang ada bentuknya, yang ada bentuk apa sih bentuk gedungnya kan. Terus pas gua turun gua landing, gua tuh nyari gedungnya di mana, gua turun di mana. Gua kayak lapangan luas gitu. Lu tau gak sih, Turun di lapangan kebun ya? luas dan semak-semak gitu. Gua tuh, hah, bandaranya mana? Tempat Lemes dong lu liatnya. Iya, lu tahu nggak sih ini gua di mana? Lu ngerti nggak sih kayak gua di mana? Gua di mana? Terus gue masih melihat suasana-suasana yang aduh ini di mana sih, kayak lu ngerti gak sih kayak nggak ada bangunan-bangunan gedung-gedung gitu, nggak ada di Palopo. Berarti full Isinya tuh hutan kayak semua gitu ya? semak-semak, bukan hutan, kayak semak-semak. bukan. Terus kayak apa sih, kayak nggak ada isinya gitu, sawah gitu-gitu. Pas gue sampai di KPP-nya, gue tuh amazed banget sama KPP-nya. Lu ngerti gak sih, KPP-nya tuh Kenapa? kayak istana, gede banget, Bagus berarti. gede banget. Iya, gede banget. Gue, hah, kok gede banget sih bangunannya? Dan gue yakin banget apa namanya, orang-orang di Palopo itu pasti cita-citanya pengen jadi pegawai pajak, karena di situ gedung yang paling tinggi itu kantor pajak. Terus dari itu gue pernah sempet tanya sama orang-orang Palopo, emang mereka cita-citanya mau jadi pegawai pajak, dan gue bener. Jadi kalau misalkan dari Makassar ke Palopo tuh kalau naik bis 8 jam, lama banget kan. Jauh juga ya. Jauh banget gitu. Nah dari Palopo juga nggak ada Wings, jadi kayak Wings tuh cuma dari Makassar doang deh. Kayaknya dia nggak ngangkut orang dari Bandara Lagalego. Gue tuh baru tahu bahasa-bahasa Makassar dan lain segala macamnya, logat-logatnya itu pas di Palopo. Sama sekali gue seumur hidup nggak pernah berhubungan atau bercengkrama dengan orang Makassar dengan bahasa logat Makassar ya. Gue nggak pernah cari tahu, dan gue baru tahu tuh pas di Palopo. Dan gue suka bahasanya, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena jiwa-jiwa gue ya jiwa-jiwa Makassar ya kan. Nah akhirnya kayak cocok Oh gitu. ada Makassarnya emang ya? Nggak ada. Jiwa-jiwa Makassar tuh Dari gimana? mana? Gak tau, gue kayak merasa ini tuh kayak bahasa gue banget gitu. Oh iya. Oke. Terus gue pelajarin selama 3 bulan, dan lo tau gak sih, orang tuh nyangkanya gue waktu itu tuh orang tuh nyangkanya gue tuh orang Makassar karena udah bisa banget logat Makassar. Masyarakat sana welcome gak ya? Orangnya juga welcome di sana, welcome banget lah pokoknya. Baik-baik lah ya masyarakat sana. Kan biasanya orang Makassar kan lumayan agak keras ya, cuma kalau di Palopo nih halus-halus. Kalem-kalem, lembut-lembut gitu kayak lu gitu ya? Iya kalem gitu, kayak gue kan kalem. Oke, jadi kan itu 3 bulan tuh di Palopo. Terus habis itu kemana tuh? Di Palopo gue 3 bulan Maret. Pengumuman penempatan, jadi tetap kayaknya malam Jumat atau hari Jumat gitu. Malam Jumat kalau nggak salah. Identik dengan malam Jumat ya. Kliwon tuh jangan-jangan ya. Horor banget Anda ini hidup lu titisan ya. apa ini? Lo tau gak sih, itu malam-malam gue lagi di rumah dinas. Itu gue lagi boker, lo tau gak sih lagi boker? Lagi boker, gue lagi main HP. Iya, gue lagi main HP. Terus habis itu lagi boker. Terus teman-teman gue tuh kan di mes gue tuh ada 5 orang kan. Teman-teman gue tuh pada teriak, "Wah, penempatan gitu kan." Di mana nih? Terus tiba-tiba teman gue langsung bilang, "Woi, Arya, lu di biak." Biak di mana? Biak di mana? Udah Palopo nggak tahu di Iya. mana, biak lagi. Merasa semakin terbuang. Terus dia bilang di Papua, karena kan gue taunya kalau orang Jakarta Papua ya Papua. Udah gue nggak tahu yang namanya Merauke. Udah lah, akhirnya gue ke Biak. Gue langsung tuh, gue nggak pulang kampung dulu, gue langsung ke Biak. Palopo naik mobil 8 jam ke Makassar, dari Makassar langsung ke Biak kalau nggak salah. Gue turun namanya di Bandara Frans Kaisiepo. Namanya Frans Kaisiepo. Oh, pas banget ya. Pas banget Jangan nih. sampai dah di sana. Pas banget. Itu nama pahlawan di Papua, namanya Frans Frans Kaisiepo. Kaisiepo. Nah, udah. Oke. Lu tau gak sih, pas gue turun dari Biak, gue udah gak kaget lagi, kayak oh ya udah. Tapi pas gue turun itu tuh baunya beda, bau Palopo sama bau Biak. Lu tau gak sih, bau Biak itu bau ilalang yang kayak bener-bener hutan belantara. Wah, gue udah mencium hutan belantara di sini. Terus akhirnya ya udah, gue ke
apa namanya ke tempat senior gue, biasa kita dijemput kan sama senior. Dan ya udah gue melihat kanan kiri rumah yang tidak biasa. Menurut gue kayak gue belum pernah melihat penampakan rumah-rumah seperti yang ada di Biak itu, kayak kayu-kayu dan lain sebagainya itu nggak pernah. Jadi gini, kayak ada petakan gede banget gitu kan di Biak. Nah terus ada rumah gitu setitik di situ. Jadi halamannya luas di situ. Terus dikasih pagar-pagar dan salib-salib gitu. Ada salib-salibnya di halamannya mereka. Dan emang kayak for your information ya, di Papua itu kayak pemerintahnya itu menggalangkan dana dari APBD-nya mereka untuk bangun-bangun rumah orang-orang yang di sana gitu. Jadi kayak rumahnya tuh agak-agak mirip gitu. Nah, terus first impression gue adalah ketika gue dari bandara, gue itu turun ke bank, ya kan, untuk ambil uang. Lu tahu di bank itu gue ngelihat di bawah-bawah itu ada bercak-bercak merah gitu. Apa itu? Ya apa yang gue pikirin kayak wow, gue lagi ada di, lu tau gak sih, di tempat konflik gitu. Gue mikirnya gitu. Itu pasti darah. Gue gak kepikiran apa-apa. Ini pasti darah. Banyak banget di sepanjang jalan, di sepanjang jalan itu tuh kayak merah-merah. Terus gue tanya sama temen gue, semalam ada ini ya, ada yang apa namanya, tawuran ya. Tawuran. Ini apa sih? Terus temen gue tuh bilang, iya ini tuh darah. Gitu-gitu. Gue tuh kayak, gue pusing banget. Bawa mimpi dah tuh. Gue bisa hidup gak ya keluar dari sini? Lo tau mereka tuh bilang apa? Itu tuh ludah pinang. Oh. Lo tau gak sih buah Pinang nenek-nenek Gua tuh baru itu? tahu, iya. Jadi Iya, mereka iya, tuh iya. ngunyah pinang kan. Terus habis itu ludahnya itu, kalau misalkan masih di kampung-kampung ya, di Papuanya, itu tuh mereka tuh buang ke tengah jalan atau pinggir jalan gitu, kayak langsung masih buang diludahin sembarangan. gitu. Dan itu tuh warnanya merah. Nah, jadi kalau misalkan lo Bekas buang gitu ke ya? jalanan, Kayak itu darah tuh ada tuh. ada merah-merahnya kayak darah. Habis itu di Biak tuh kan pemandangannya bagus banget. Papua itu kayak banyak banget wisata yang bagus-bagus. Salah satunya di Biak. Di Biak tuh banyak banget pantai-pantai atau destinasi-destinasi wisata yang bagus banget. 3 bulan tuh ya, jadi di Biak 3 bulan, habis itu kemana tuh? Ada orang Kanwil datang ke kantor gue kan, ke Biak. Gue cuma ngobrol doang, bla 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 bla. Nah, pagi-pagi tiba-tiba orang itu yang gue ajak ngomong, nge-WA gue, bilang gini, "Mas, di Pedo Humas ada yang kosong nih, mau nggak?" Kebetulan banget. Udah mau dong gue. Akhirnya mutasi Kanwil. Ya udah, akhirnya gue mutasi Kanwil, ya kan. Selama penempatan di kota itu tuh, lo pernah ngerasa homesick gak sih? Enggak, gue gak ngerasa homesick malah di Sama sekali. Jayapura. Ya, gue ngerasa di Jayapura itu pas gue pertama orangnya asik-asik kan. Jadi pas gue ngebaur itu orangnya asik-asik. Kayak seniornya juga baik-baik gitu kan. Terus abis itu seminggu kemudian tuh gue ikut-ikut kayak apa namanya, kegiatan sosial gitu di sini. Jadi ketemu banyak orang yang bukan pegawai pajak, pegawai kantor gue gitu. Jadi kayak banyak dari pegawai-pegawai lain atau pengusaha-pengusaha muda yang ada di sini ketemu, ya kan, kita ikut bakti sosial bareng. Membangun relasi ya. Iya, kayak lo penting banget untuk kayak ngebangun relasi supaya lo nggak bosen kan di sini. Gitu. Terus juga gue tuh di sini jadinya kayak bukan stay kayak di kantor pulang enggak. Jadi tuh kan di sini di Jayapura juga wisatanya banyak. Terus abis itu kafe-kafenya juga banyak. Apa aja tuh ya wisatanya ya? Di sini tadi gue habis dari air terjun kan. Ya, iya. Dan namanya air terjun Kampung Harapan, itu bagus banget. Terus habis itu ada pantainya juga bagus. Terus di sini ada bukit juga, namanya Bukit Teletubbies. Raja Ampat, lo udah pernah ke Raja Ampat kan ya? Nah, Raja Ampat tuh di Sorong. Oke. Udah pernah, kebetulan kan ya. Jadi kan kebetulan kan alhamdulillahnya adalah kalau di Kanwil ini itu kan kita kadang suka ngejumpain KPP kan ya. Kebetulan karena gua di Kanwil ya, jadi gua udah ke beberapa KPP nih, kayak udah semuanya. Udah jalan-jalan lo ya. Melalang Buana. Menyusuri pelosok Papua. Menyusuri Papua, lu tau gak sih, mumpung masih muda kan ya. Yoi. Dan emang lu tau gak Bener sih, kayak banget. bagus banget emang tempat-tempat apa kayak pantai-pantainya gitu, karena mungkin baru sedikit orang yang tahu atau baru sedikit orang yang kesana gitu kan. Jadi pantai itu masih bersih-bersih banget, apalagi Raja Ampat. Seneng aja gue di Jayapura, jadi nggak pernah homesick atau apa gitu. Cuma kalau misalkan Lebaran ya pasti pulang ya kan. Ya itu udah kewajiban lah
untuk gue sebagai anak gitu kan harus apa ya minta maaf sama orang tua secara langsung kan. Ada mall nggak sih di Jayapura? Ya di Jayapura tuh ada mallnya tuh namanya Mall Jayapura. Satu aja Jadi mallnya. mallnya ada 2, tapi mall paling besar tuh namanya Mall Jayapura. Nah di dalam sana itu ada XX1, jadi udah ada bioskop nih. Oh, udah alhamdulillah udah ada X1 ya. Gue sekarang kan corona, jadi agak susah gitu kalau mau nonton, jadi masih mikir-mikir. Tapi biasanya kalau weekend, gue biasanya di sini tuh ya jalan-jalan selain nonton ya, kayak ke alam-alam. Gue suka ke alam-alam. Di sini tuh mumpung masih muda, jadi bisa nanjak-nanjak ke bukit, ke hutan-hutan gitu, seru. Berarti lo weekend suka itu ya? Traveling gitu ya? Lo tau gak sih, gue tuh dulu Apa nggak tuh? bisa berenang. Lo tau gak sih, gue nggak bisa berenang. Terus sekarang jadi bisa? Iya, karena gue kayak ngerasa anak hutan. Lo tau gak sih, gue udah kayak anak Jadi Tarzan deh. kayak Tarzan. Lo tau gak sih kayak iya ya, tadinya gue nggak bisa ngapung, sekarang gue bisa ngapung kayak gitu. Yoi. Seru lah pokoknya di Jayapura tuh apa ya, kan orang tuh kalau mungkin kayak di mana ya yang belum ke Papua gitu, belum dengar tentang Papua, pasti itu kan Papua tuh serem, apa tempat-tempat konflik apa segala macam. Enggak, Jayapura tuh malah lebih apa ya, Jayapura tuh orangnya ramah-ramah. Papua deh semuanya ya. Meskipun logatnya tinggi gitu nggak sih ya? Iya, kadang memang logatnya kayak dari mana? Kok dari mana gitu. Sabaru makan, kok sudah makan kah gitu. Kayak nantang gitu ya. Terus habis itu mereka tuh terbuka dengan siapapun ya, Nak. Maksudnya mau lo siapapun deh, mereka tuh menerimanya dengan baik gitu. Welcome gitu. Terus habis itu makanan di sini kan khasnya cuma satu ya yang gua tahu, itu cuma papeda. Kalau misalkan barang-barang apa namanya khas di Papua tuh yang gua tahu ya kayak noken. Lu tau noken? Noken, tas Apa tuh? noken. Tas noken yang itu loh yang apa? Tas noken yang Lanjut ya, dari lanjut ya. Iya, tas noken. Terus habis itu ini tahu ini apa? Koteka. Nah, ini koteka nih bentukannya kayak gini, Bisa kebetulan ditutup, kita oke. pajang di sini. Terus itu kotekanya dipakainya kalau apa sih ya? Yang di pedalaman aja. Banyak orang bilang kalau kamu cuma di kota besar, kamu belum melihat asli Papuanya seperti apa. Jadi kalau misalkan lo datang ke pelosok-pelosok seperti Wamena, Bovendigul, yang mungkin akses di sana masih agak sulit ya, Nak, untuk kita capai. Mereka tuh masih menggunakan rumah honai, pakai koteka juga. Mereka jadi kayak nggak pakai baju. Mereka nggak pakai baju. Terus mereka juga nggak pakai sendal. Jadi mereka nggak pakai sendal, kayak jalan gitu di batu-batuan, kaki mereka tuh kuat banget gitu. Makanan khas daerah di sana selain papeda apa ya? Gue nggak tahu selain papeda di sini tuh apa. Sumpah. Untuk sebagian besar kalau di pedalaman sagu itu jadi salah satu bahan pokok mereka Pengganti untuk nasi makan. gitu ya? Pengganti nasi karena mereka tuh di sana yang nanam sagu gitu. Cuma kalau misalnya di kotanya, kita udah makan seperti biasa. Banyak di sini apa namanya warung-warung ya. Udah menuju metropolitan menurut gua malah. Nah ya, tes makanan khas sana tuh lebih ke apa? Lebih ke asin atau pedas? Atau manis. Atau manis gitu? Nggak tahu sih, kalau manis nggak manis banget kayak Jawa. Kalau pedes juga nggak pedes banget. Kalau air minum di sana ya susah nggak? Galonnya air gitu? bersih ini gitu. alhamdulillah Air bersihnya. bersih. Maksudnya nggak ada kendala apa-apa sih kalau air minum. Belinya galon atau gimana? Galon ya nih, galon. Kalau merek-merek besar kayak seperti Aqua itu nggak ada di sini. Adanya apa? Cuma kalau Fit apa segala macam ada. Berapa tuh harganya tuh? Satu botol Aqua. Murah, di sini udah murah. Oh, udah Kalau di murah, kota-kota tuh harganya masih normal kayak cuma 5.000. 12.000. Enggak, 12.000 satu galon ya. Murah, udah setara kok kayak bensin apa segala macam udah setara cuma itu kan kayak di kota besarnya, Nak. Ingat lagi kalau misalkan di pelosoknya kita rada susah kan. Soalnya kalau misalkan lu mau ngirim minyak ya kan apa segala macam itu kan harus bisanya lewat pesawat atau lewat laut. Kalau biaya makanan tuh, makanan tempat tinggal gimana tuh? Jadi sebenarnya di sini tuh kalau di Jayapura ya tempat gue tinggal itu lumayan agak lebih mahal dibanding gue di Jakarta. Kalau kita compare-nya itu sama Jakarta ya. Di sini tuh kalau misalkan nasi padang atau misalkan lalapan deh. Normalnya kalau lalapan tuh di Jakarta berapa sih, Nak? 20, 25. 20 lah ya. Nah, di sini tuh 35.000. Wow, itu ayam. Itu ayam. Dan lu tahu nggak sih di sini mujair itu 75.000. Malah mahal. Kalau ikan laut tapi murah. Ya sama, pokoknya ikan tuh mahal lah. Lu tahu nggak sih waktu gua dari Papua ke Jayapura, terus gua tuh ada dinas ke Solo waktu itu. Lu tahu nggak sih kayak nasi ayam di Solo cuma 8.000. Lu tahu nggak sih, gua bilang lo makan deh yang banyak, ntar gua yang terakhir. Lu ngerti nggak sih, kayak murah banget. Lo
ngambil perbedaan. 5 orang di Iya, dalam. bener. Lu tau gak sih kayak ih, bedanya jauh banget ya Allah. Lu tau Iya. kayak es teh tuh di sini ada yang 5.000, ada yang 15.000. Di sana tuh cuma 1.000 yang kayak Iya, makanya. murah banget. Teh apa? Kalau kos-kosan nih, berapa tuh range-nya? Kos-kosan tuh kosongan ya, kayak satu petak doang, berapa kali berapa lah, 3x3 atau berapa kali berapa. Itu cuman 1,2. Enggak sih, itu mahal nggak sih? Nggak tahu deh, 1,2. Mahal dong kalau kosong. Iya. Kayak kosongan gitu, kamar mandinya dalam itu 1,2 juta. Tapi kalau Belum misalnya isi. lo mau ada isinya, kalau mau ada isinya itu tuh ada juga yang 1,7 sampai 2,5 itu ada yang ada isinya ya. Transportasi ke Jakarta gimana nih ya? Sering pulang gak sih lo? Gue tuh kalau pulang, lu tau gue tuh kalau Tahun pulang sekali kalau lu. ada dinas. Gue kalau pulang tuh kalau ada dinas kayak Oh. kemarin kayak ke Solo, ke Makassar, itu baru gue pulang. Sekalian gitu ya. Sekalian. Ya ada sih beberapa kali kayak 2 kali doang gue dari sini. Itu tuh kerasa banget nak. Lu tau gak sih kayak dari Jayapura sebelum Covid nih ya, sebelum Covid karena gue pulang sebelum Covid. Sebelum Covid itu tuh bisa PP-nya 10 juta. Lu ngerti gak sih ya 10 juta PP. Wah. Gila. Rate-nya tuh 6 sampai 10 juta. Kadang ada juga yang murahnya 6 juta, kadang ada mahalnya 10 juta. Itu transit apa direct ya? Transit dong, kita transit dulu selalu Makassar. transit dari Papua itu transit ke Makassar. Dari Makassar baru ke Jakarta atau ke Surabaya misalnya. Kalau ongkirnya gimana ya ongkir? Lu tau gak sih, ini tuh yang paling gue keselin ya, gue tuh karena gue udah kerja jadi gue bisa beli belanja online nih kan. Yoi. Tapi tuh kayak ongkirnya mahal banget, masa dari Jakarta ke sini itu tuh 150.000 ongkirnya. Wah. Lu tau gak sih kadang gue mau beli ini Gila. harganya 10.000 atau harganya berapa deh 25.000 tapi ongkirnya 150.000, siapa yang mau? Astaga. Nah ya kalau di sana udah ada ojek online berarti kan ya? Alhamdulillah udah. Jadi di sini tuh udah ada ojek online. Terus di sini Grab juga. Kalau lu mau pesen GoFood, itu tuh nggak bisa pakai apa sih? OVO ya, OVO. Oh nggak bisa, harus cash berarti. Iya harus cash. Jadi kalau Grab ya, kalau Gojek masih bisa pakai GoPay gitu. Nah, kita berhenti sejenak nih dari penempatan. Kalau kita mau tanya ke lo nih, kira-kira menurut lo apa sih bedanya kuliah sama kerja nih? Kalau di kuliah itu kan kita banyak tugas ya, maksudnya tugas dari mana-mana datang nih, dari dosen apa segala macam, terus dikasih deadline-nya tuh bener-bener lo tau gak sih kayak gue harus mikir kayak gimana gitu kan. Nah cuma kalau di kerjaan menurut gue kayak kita setelah pulang kerja jam 5 gue ngerasa bahwa ya setelah jam 5 kerja ya waktunya gue istirahat, lo ngerti gak sih yang Iya. nggak kecuali lembur gitu. Jadi kayak ya gue bekerja pada saat jam kerja. Jam kerja. Ya pada saat jam kerja dan gue harus istirahat cukup karena besok harus bekerja lagi gitu kan. Bekerja secara maksimal nih dalam artian kayak ya udah tupoksi gue kerjain pada saat jam kerja. Nah cuma kalau kuliah itu tuh waktunya nggak menentu gitu loh. Kita dapat penugasan banyak apa segala macam yang capek. Terus abis itu gue ngerasa bahwa kayak aduh gue masih punya, lo ngerti gak sih kayak abu-abu nih, lo ngerti walaupun kita kuliahnya di kedinasan ya, gue ngerasa ya ada banyak banget rintangannya kayak drop out ya kan, kita masih abu-abu, kita bakalan lulus nggak nih? Under pressure banget ya. Iya kayak pressure-nya lebih tinggi banget gitu setelah pas lo kuliah gitu. Cuma ya sama juga sebenarnya kerja juga pressure-nya banyak ya nak, cuma nggak mengerikan seperti pas di kuliah menurut gue gitu. Bener. Cuma memang tanggung jawabnya lebih besar pada saat kita bekerja gitu, apalagi di sebagai abdi masyarakat gitu, tanggung jawabnya lebih besar. Cuma ya pressure-nya menurut gue lebih tinggi pada saat kita di kuliah untuk pribadi gitu. Nah Arya, pesan-pesan untuk adik-adik yang akan bekerja seperti apa nih? Pertama itu yang harus perlu lakukan adalah lo harus bersyukur dengan apa yang udah lo bentuk dari dalam diri lo dan apa yang udah lo capai, mau dimanapun lo penempatan. Ini tentang penempatan kan nak? Iya benar. Kayak gue ngerasa bahwa ya lo perlu bersyukur gitu. Cuma gue ngomong kayak gini gampang gitu kan. Kadang orang-orang ya gimana sih caranya bersyukur gitu kan. Ya itu kuncinya adalah lo harus bersyukur pertama gitu. Gimana caranya bersyukur? Ya lo harus connect with people gitu. Di around you, kayak lo harus bisa berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar lo gitu. Lo membentuk lo membentuk pertemanan, apa yang lo suka di situ. Misalkan lo suka bersosialisasi, lo sosialisasi dengan orang di sana supaya lo tidak bosan. Misalkan lo suka berusaha maksudnya membangun usaha,
Kadang kan orang kan kalau misalkan berkaitan dengan ini ya usaha atau terus abis itu dia dapat cuan gitu kan, pasti kan lo pasti semangat nggak sih? Misalkan lo mau bangun usaha nih di sini, kalau lo gabut gitu kan, pasti lo kan bersemangat dong lo penempatan di sini, dan bahkan mungkin lo nggak akan mau untuk keluar dari tempat ini ketika usaha lo sukses gitu, ngerti nggak sih? Iya kan? Jadi lo kayak ya udah lo sibukin diri lo dengan apa yang lo pengenin di sini gitu. Malah jadi betah di situ. Mungkin ini sulit untuk orang-orang yang long distance relationship ya kan, ya nggak sih, pasti susah banget nggak sih buat lo semua ya kan yang long distance relationship. Jangan membawa ikatan keluarga lo, pacar lo atau pasangan lo itu ke dalam kehidupan pribadi lo yang saat sedang bekerja gitu, kayak membuat itu tuh jadi negatif ke diri lo gitu. Jadi kayak lo merasa aduh kayak homesick terus yang ada kalau misalkan lo ya kan, lo bakalan homesick terus kan. Itu tuh kalau bisa nggak usah lah, makanya lo sibukin dengan sesuatu yang positif di sini gitu. Sip. Keren banget Arya, luar biasa. Nah, menurut lo nih, apa yang bakal lo kangenin kalau ntar mutasi nih? Yang pertama itu orang-orang di sini. Maksudnya teman-teman gue yang ada di sini ya, karena teman-teman gue tuh banyak di sini kan. Terus yang kedua adalah wisatanya nak. Terus yang ketiga ya pressure bekerja. Lo ngerti gak sih, kan gue di humas Pressure ya. bekerja yang di luar Jawa ya. Kayak apa sih ya, kita mungkin rada sedikit sulit gitu kan, kayak apa ya, reach out orang-orang yang ada di sini tuh mungkin ada sedikit sulit, dan itu tuh menurut gue bakal jadi salah satu hal yang gue kangenin gitu. Oke, Arya Suhendar, satu kata untuk kota penempatan. Love. Oh, oke. Kota mana lagi yang lo pengenin nih buat mutasi? Please dong ya nonton ini, misalkan ya ada Dirjen Pajak, bahkan yang nonton gue, please tempatin gue di Bali. Oke, thank you so much Arya. Luar biasa. Terima kasih luar biasa. Makasih udah mau main-main. Oke guys, itu dia jalan-jalan kita ke Biak dan Jayapura. Untuk episode selanjutnya, ditunggu ya. Dan buat mendukung kita tentunya jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis boys. Jangan lupa untuk di subscribe Like dan komen. Nantikan episode-episode selanjutnya hanya di P3K. podcast penempatan pertama. Kemana? Mana ya? Kemana, hayo?